Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita berada di tempat ini berkumpul untuk melaksanakan kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh salah satu teman guru kita, guru calon guru penggerak angkatan 9. Jadi seminar ini sebentar berkaitan dengan diseminasi modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif di Sekolah. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, baiknya kita mulai dengan doa. Dan untuk doa ini saya minta kesediaan dari Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan. Mari kita semua mengambil sikap yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami akan melaksanakan salah satu kegiatan pengembangan diri kami sebagai guru. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi diri kami dan bagi anak didik kami demi kemajuan bangsa. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Gorden yang telah memimpin kita dalam doa sekaligus memulai kegiatan kita hari ini. Jadi ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama sebentar dimulai dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang berikut pemaparan materi oleh calon guru penggerak. Selanjutnya penutup dan juga ditutup dengan doa kembali. Kemudian kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Evan selaku calon guru penggerak yang saya kasihi. Sebagai insan yang beriman, sepatutnya kita menyampaikan syukur kepada Tuhan karena atas perkenanannya, maka pada saat ini kita dapat melaksanakan sebuah tugas atau kegiatan kita sebagai guru yang sebentar akan dibawakan oleh calon guru penggerak. Ya, kemarin memang Pak Eka sudah diskusi saya bahwa hari ini ada kegiatan yang berkaitan dengan tugas yang harus dijalankan oleh seorang calon guru penggerak. Kegiatannya tadi yaitu pengibasan tentang budaya positif di sekolah. Mengapa hal ini dilakukan? Mungkin ini juga salah satu terapan dari kurikulum merdeka ini yang berkaitan dengan kegiatan berbagi. Jadi Pak Evan pada kesempatan ini berbagi pengalaman pada kita tentang seperti apa itu budaya positif di sekolah. Walaupun selama ini kita telah menjalankannya,
bisa mengingat kembali bahwa budaya positif itu seperti itu. Sehingga pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Pak Evan yang telah memberikan kesempatan pada sekolah untuk bisa menerima apa yang didapat selama kegiatan yang sudah dalam kegiatan calon guru penggerak. Jadi untuk itu seluas-luasnya kami berikan kesempatan kepada Pak Evan dan kami teman-teman yang lain siap untuk mendengar. Dan untuk kegiatan hari ini saya buka dengan resmi. Ya, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita hari ini serta memberikan gambaran kira-kira bagaimana kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak Evan selaku pemateri sekaligus calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Pak Evan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan ini kita sama-sama melihat diseminasi modul 1.1 tentang budaya positif di sekolah. Jadi kita juga melihat di dalam ada 3 gambar yang sudah ditampilkan. Kayaknya ini merujuk kepada poin-poin daripada disiplin positif yang ada di sekolah. Yang pertama itu di atas ya, anak sekolah mengenang sapu, kemudian di bawahnya anak sekolah memberikan salam kepada gurunya dan membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira ini mungkin merujuk kepada salah satu budaya positif di sekolah. Baik, ada tujuan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 dari calon guru penggerak. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan pembebasan ini kita dapat mengenal budaya positif dan mengenal nilai-nilai kebajikan universal di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada topik pembahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dan ada pun pengertian budaya positif, itu makna kata disiplin. Secara umum, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi penerapan itu ada unsur intrinsik dari dalam diri anak, bukan karena ditakut memberikan hukuman atau untuk dipuji ya, atau boleh dikatakan diberi penghargaan, tetapi itu lahir dari dalam diri anak peserta itu sendiri. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Jadi
ada keberlanjutan, tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi harus juga di lingkungan sekolah. Ketika memang kalau misalnya hanya di lingkungan di sekolah sampai di keluarga, kalau tidak dibuat seperti itu, maka pelan-pelan budaya positif itu pasti akan hilang. Tetapi kalau kedua-duanya berjalan bersama di sekolah maupun di lingkungan keluarga, saya yakin percaya bahwa penerapan dari disiplin itu dapat berjalan dan bertumbuh di dalam pribadi setiap orang. Kira-kira demikian. Ya. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Saya yakin di sekolah kita tidak ada hal seperti itu. Tidak ada hal seperti itu. Lalu ada pun nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan, yang memaparkan pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, di mana tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang bersifat universal. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal seperti keadilan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan juga masih banyak yang lain lagi. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap langkah sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi apapun yang disepakati bersama itu harus mendukung dan dihayati. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik akan terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Tentu bahwa kita mengharapkan murid-murid yang demikian. Sebuah guru membuktikan bahwa murid itu harus berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan juga bertanggung jawab, dan juga merupakan pembelajar sepanjang hayat. Yang berikut adalah teori motivasi perilaku manusia. Denmark dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi eksternal yang datang mungkinnya dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang ada dalam benaknya, itu selalu berpikir apa yang saya akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi dia hanya memikirkan tentang konsekuensi ketika dia tidak melaksanakan sesuatu. Misalnya dalam kelas kita memberikan pekerjaan rumah. Jadi anak ini tidak ada motivasi
dari dalam dirinya, dia untuk menyelesaikan PR yang kita berikan. Tetapi hanya berupa dorongan dari luar karena takut dihukum. Lalu yang kedua, motivasi eksternal juga. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia melakukan sesuatu dengan harapan ada imbalan. Ada imbalan. Dia tidak bisa melaksanakan sesuatu karena kemauan dari dirinya. Tetapi dia melaksanakan sesuatu karena menginginkan imbalan. Itu dia masih tergolong motivasi eksternal. Kita beralih yang ketiga, motivasi internal. Ini dia sudah mulai dari dalam diri. Nah, ini yang menjadi tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, dia dalam diri mulai bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau ini berkaitan cara pikir seseorang, cara pikir dalam arti bahwa dia bisa memandang jauh tentang dirinya. Maka itu termasuk motivasi internal. Tujuannya itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Lalu yang berikut adalah hukuman dan penghargaan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Saya yakin di sekolah kita tidak pernah mengalami hal seperti ini. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kebetulan kemarin saya di kelas 6 membuat kesepakatan kelas. Tetapi kesepakatan ini tidak dibuat konsekuensinya. Tidak dibuat konsekuensinya. Nanti kita akan lihat seperti jawaban dari pada kesepakatan ini. Kenapa tidak dibuat konsekuensinya? Nanti di slide berikut kita akan bahas itu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi ketika murid melakukan suatu pelanggaran, kita memberikan konsekuensinya, dia merasa tidak nyaman. Dia memenuhi semua peraturan itu karena takut konsekuensi. Bukan dia takut akan jati dirinya yang baik, tetapi karena dia takut
konsekuensinya. Konsekuensi biasa diberikan berdasarkan satu data yang dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya dalam proses pembelajaran mereka ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, sehingga guru senantiasa memonitor murid. Lalu yang berikut dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kenapa? Karena faktor eksternal, hanya dukungan dari luar ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian yang berikut, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman kita memecahkan gelas. Apakah kita akan memberikan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat salah untuk memperbaiki diri kita. Jadi tujuan juga kesepakatan kelas itu ada poinnya di sini. Jadi kita tidak bisa melakukan murid apabila dia melakukan kesalahan langsung memberi konsekuensi, tetapi pada intinya dia mengerti apa yang dia lakukan dan dia juga paham seperti apa yang sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang memang tidak baik. Kira-kira seperti itu. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka, ya, membuat kondisi menjadi pas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi yang benar. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Jadi sengaja kesepakatan kelas itu ditempel di setiap kelas, karena ketika murid melakukan kesalahan, kita mengajak untuk melihat apa yang sudah dilakukan yang salah atau benar, lalu kembali ke kesepakatan kelas. Apakah yang melakukan sesuai dengan kesepakatan kelas ini? Berarti apabila tidak sesuai, berarti itu melanggar kesepakatan kelas. Lalu yang berikut mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Jadi kita mengarahkan dari hal-hal yang mereka sudah lakukan dianggap salah, kita mengarah mereka untuk bahwa hal yang dilakukan itu adalah salah. Lalu mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya.
Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kemudian mengkritik dan mendiamnya. Tapi yang jelas poin terakhir ini bahwa mengkritik dan mendiamkan itu pasti tidak ada solusi. Tapi semestinya mengkritik tetapi harus memberikan solusi. Jika anak tahu bahwa oh beginilah yang saya buat, oh beginilah kesalahan saya. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaan sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid melakukan kesalahan? Jadi ini adalah pertanyaan yang tidak dibutuhkan jawaban, tetapi ini adalah refleksi setiap diri kita. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi harapannya dengan menerapkan restitusi, peserta didik dapat memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pendekatannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percaya, seperti yang sudah kita lihat tadi, kejujuran, kedisiplinan dan sebagainya. Lalu di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi, ya, yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi teori ini bukan untuk menebus kesalahan seperti pada cerita tadi, ketika gelasnya dipecah harus dibayar langsung, tetapi dia untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak melarangkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, tapi memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu upaya perbaikan diri. Jadi di dalam teori restitusi yang ditekan itu adalah memperbaiki diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dan situasi itu merasa lega karena seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Restitusi memperbaiki hubungan, di mana restitusi adalah tantangan memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Refleksi terhadap apa yang sudah terjadi dan ingin pulih dari hal yang sudah terjadi. Restitusi adalah tawaran
bukan paksaan. Jadi restitusi adalah bukan sebuah paksaan, tapi ini tawaran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam diri peserta didik. Restitusi yang dipaksa bukan restitusi yang sebenarnya, tetapi konsekuensinya. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Jadi dia mengarah kepada semacam semacam tuntutan. Kalau saya tidak melakukan, apa yang terjadi? Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berdasarkan pertanyaan ini, pasti murid mulai merefleksi dirinya. Kira-kira dia menjadi orang seperti apa ke depan? Lalu yang kedua, kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Jadi ketika dia sudah menyampaikan saya seperti itu, lalu seperti apakah kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Lalu yang ketiga, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Yang keempat, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Dan ini ditawarkan kepada peserta didik. Lalu yang terakhir, apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Jadi ini menanyakan hal-hal yang sudah dialami seseorang di dalam lingkungan keluarganya. Dan lebih lanjut lagi dia bertanya, ketika tidak melakukan hal demikian, kira-kira apa yang kamu percaya? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa, tidak apa-apa kok berbuat salah. Jadi sebenarnya ketika kita melihat murid itu melakukan kesalahan, mungkin belum pas ketika kita menyampaikan salah yang kau buat. Tetapi kita memberikan suatu hal, yaitu dengan kalimat tidak apa-apa berbuat salah, sambil kita membimbing bahwa hal yang dilakukan itu belum tepat. Ketika murid sudah dibimbing untuk menginspirasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya, startnya dari kejadiannya, lalu seberapa sering hal ini terjadi, kemudian apa yang ia lakukan, ia berada di mana. Ini pertanyaan semacam mengidentifikasi suatu permasalahan. Murid tidak akan berbohong pada dirinya. Kemudian yang berikut itu adalah restitusi.
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Karena murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi. Hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan diri, kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Yang pertama itu harus mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Jadi ini hal yang mau dibagikan ke kita semua, bahwa mungkin di lingkungan sekolah kita pasti diawali dengan mengevaluasi diri sendiri. Lalu berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas sama. Kenapa saya pakai kata kesepakatan di sini kemarin? Supaya anak tidak bingung apa keyakinan. Kesepakatan itu berdasarkan lahir bersama-sama. Jadi semua yang tempel di diri itu adalah lahir dari pemikiran anak. Kita sebagai guru hanya menyempurnakan kalimat-kalimat yang dianggap negatif yang mereka sampaikan, kita sempurna menggunakan kalimat positif sehingga lahirlah sebuah kesepakatan kelas. Baik, kita lanjut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dari pertanyaan ini ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Jadi keyakinan kelas itu dia berangkat dari nilai-nilai kewajiban tadi. Sedangkan peraturan ini dia mengarah kepada sebuah konsekuensi. Dan kemungkinan dia tidak melalui restitusi untuk memecahkan persoalan apabila siswa mengalami hal yang sama. Lalu, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi ini untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang kami buat kemarin itu curah pendapat, itu startnya dari siswa. Kira-kira disiplin apa-apa yang perlu kita sampaikan, disiplin waktu, disiplin berpakaian dan sebagainya. Dalam aspek religius, apa yang mau diterapkan? Pastikan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dan yang lain lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya itu juga adalah untuk menjaga kesehatan
atau keselamatan. Jadi kedua pertanyaan ini dia mengarah kepada keselamatan dan kesehatan. Keyakinan kelas yang berikut, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Adapun tahapan menciptakan program kebajikan, yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada di poin-poin sebelumnya. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Kira-kira apa pertama? Mungkin disiplin, religion dan sebagainya. Dari disiplin, kira-kira poin-poin yang kita mau gali dari besar ini seperti apa untuk ditetapkan sebagai kesepakatan kelas. Kemudian yang berikut, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali kepada kelompok utama. Artinya, sesudah kita merumuskan, merancang, bahas lagi. Apakah ini punya kelebihan? Apakah ini ada kekurangan? Kemudian buat poster atau muat di sosial media tentang keyakinan sekolah atau kelas Anda. Kita di sini biar hanya kita tempelkan di masing-masing kelas. Lalu yang berikut, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturannya, lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat, dibentuk secara positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi saya rasa bahwa kita tidak perlu mengingat untuk anak-anak bahwa harus ingat semua, tapi paling kurang yang punya dasar dalam diri anak itu harus diingat oleh anak. Lalu berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kami yakin bahwa yang kami buat kesepakatan kelas kemarin itu bisa diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak hanya dari guru, tetapi juga dari siswa. Kemarin di kelas 6 banyak siswa yang antusias berkaitan dengan kesepakatan kelas. Malah lebih banyak dari mereka yang melihat untuk menjadi sebuah kesepakatan kelas. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lalu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau guru sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang berikut, mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti tertera di bawah contohnya. Kenapa? Karena memang pada saat curah pendapat kalimat-kalimat yang disampaikan oleh peserta ini kayaknya belum terlalu sempurna, sehingga tugas kita sebagai guru untuk menyempurnakan itu untuk menjadi sebuah kesepakatan kelas.
Lalu yang berikut, keyakinan kelas yang berikut, tinjau kembali daftar curah pendapat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama sampai kepada keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, contoh keyakinan kelas. Ya, ini ada contohnya. Yang pertama ini kelas 1. Ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini wajib. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi umur kelas 1 itu harus diberikan kesenangan. Artinya mengekspresikan dirinya. Lalu setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini jelas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi tentu bahwa tidak hanya murid yang seperti itu. Kita juga sebagai guru perlu merasa aman. Lalu contoh keyakinan kelas untuk kelas 5. Selalu bersikap positif. Lalu senantiasa mencari diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi antara kelas 1 dan kelas 3 dia punya kalimatnya agak berbeda sedikit. Lalu yang berikut ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi setiap orang pasti ingin memenuhi kebutuhan ini, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu yang berikut, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi penting kalau di sekolah kita ada 2. Setelah kami diskusi kemarin dengan Bu Sus, dengan Ibu Ella, memang ada kebutuhan yang harus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya kita katakan Vito. Kenapa anak itu perlakuannya tidak sesuai yang diharapkan? Kenapa di sini dia membutuhkan kebebasan? Mungkin di rumahnya ditekan terus, disuruh sana sini. Jadi poin ini adalah butuh kasih sayang. Dia juga dari mana? Ya. Ketika mereka di sekolah butuh kebebasan. Ketika saya dengar ada cerita-ceritanya bahwa ini cerita bahwa di sana memang dia sering bekerja, tidak pernah diberi waktu untuk istirahat. Jadi di sekolah pantas mereka ini diberi kasih sayang dan rasa diterima terhadap apa yang mereka lakukan. Lalu kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar manusia itu berbeda, mulai dari anak sampai orang tua. Jangan kita berpikir kenapa kamu seperti itu. Tapi kita perlu tahu kebutuhan anak-anak memang seperti itu. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan akan kesehatan,
ini kebutuhan akan makan minum, ini adalah kebutuhan akan rumah. Jadi kebutuhan ini pasti memang harus dipenuhi pada fase pertama dalam kehidupan manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kasih sayang dan terima, kebebasan dan kesenangan. Ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Bayangkan ketika kita tidak punya rumah atau tidak punya makan dan tidak punya akses untuk pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan diterima. Yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Jadi apapun bentuk prestasi, keterampilan, ya, harus kita apresiasikan. Paling kurang tepuk tangan sangat cukup. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bayangkan kalau kita hidup ini tidak diberi peluang untuk kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang-senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bermain. Bayangkan hidup tanpa menikmati apapun, betapa menyenangkan. Jadi bayangkan ibu itu renguh termakan di dalam. Ya. Kesenangan ini tadi berkaitan di keyakinan kelas pada kelas 1. Ya, ini berkaitan dengan kesenangan. Lalu yang berikut restitusi. Restitusi 5 posisi kontak. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini mengarah kepada konsekuensi. Lalu kamu selalu saja salah. Jadi dalam benak kita satu kali melakukan kesalahan berarti seterusnya akan bersalah. Berikut selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu biasanya terjadi ketika melaksanakan tugas kelompok ataupun tugas pribadi di kelas. Itu restitusi yang bersifat penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat suara bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kalimat ini merasa beban bagi yang mendengar, halus tapi beban. Lalu yang berikut, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ini? Sama juga. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi
ini juga merasa hal yang lebih dari rasa kecewa. Ya. Tentu bahwa yang berkaitan dengan orang tua, semua anaknya ingin yang terbaik. Semua ingin anaknya ingin yang terbaik. Ketika melakukan kesalahan, lalu yang dikeluarkan dari mulut kita adalah seperti yang pada ayat 3, itu akan membuat anak semakin merasa beban. Lalu di posisi teman, kayaknya ini yang pas untuk kurikulum merdeka. Karena dari kata merdeka itu adalah bukan merdeka sebagai kurikulumnya, mereka juga untuk anak-anak. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ketika mereka belum menyelesaikan pekerjaan, mungkin kata-kata yang dikeluarkan dari guru itu adalah, ayo bantulah demi Bapak. Artinya kita untuk menuntaskan materi yang kita berikan. Lalu ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini berarti menyuruh dia untuk melakukannya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bantu ya, bereskan. Jadi artinya di situ peran kita itu adalah menuntut, bukan hanya menuntut, tetapi menuntut. Mungkin di sana anak mengalami kendala terkait apa yang kita berikan. Lalu yang berikut adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ya, karena kita perannya sebagai pemantau. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan diajukan seorang pemantau itu yang pertama, peraturannya apa? Dia beranjak dari peraturan. Lalu apa yang telah kamu lakukan? Jadi tentu bahwa ini berkaitan dengan turunan dari aturan. Aturan seperti apa sehingga dia bisa menjalankan itu. Kemudian sanksi atau konsekuensinya. Ketika dia tidak melakukan sesuatu sesuai dengan suruhannya, maka yang seterusnya akan mengalami sanksi atau konsekuensinya. Lalu yang kelima adalah manajer. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, ya itu kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita bahas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kita bertanya kepada peserta ini. Kemudian, jika kamu meyakinkan, apa yang kamu bisa, apa yang kamu bersedia ya, memperbaikinya, itu adalah tawaran. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tantangan dirimu, kembali kepada peserta didik. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti yang saya jelaskan di resiko, ini adalah tawaran, bukan adalah paksaan. Kemudian restitusi
segitiga restitusi. Ya. Segitiga ini adalah saya pernah buat ini. Ya. Pernah buat tugas sebelumnya. Ini bersentuhan langsung dengan peserta didik. Ya. Jadi segala bentuk kesalahan siswa itu harus diselesaikan dengan restitusi segitiga. Yang pertama itu ada validasi tidak ada salah. Dia punya kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada kaca yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, itu di validasi tidak ada salah. Kemudian ada menstabilkan identitas. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan keras. Jadi semua kesalahan-kesalahan yang dibuat ini pada akhirnya kita menanyakan keyakinan keras atau kesepakatan keras. Jadi apakah yang dilakukan betul-betul melanggar dengan kesepakatan keras? Ya. Satu, menstabilkan identitas. Ya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi di awal ketika anak melakukan kesalahan, lalu kita menggali, lalu kita sambil menyampaikan pernyataan demikian, berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Lalu kita bisa menyelesaikan ini. Ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi kita dengan permasalahan siswa, kemudian kita menyampaikan bahwa tidak mencari siapa yang salah, kita hanya mencari solusi terhadap permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu. Ya, itu tergantung dari persoalan-persoalan yang dialami siswa. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yaitu kembali ke peserta didik. Lalu pertanyaan berikut, validasi tindakan yang salah. Ya. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasar semua tindakan kita, itu akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama mungkin, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jadi kalau kita lihat di permasalahan siswa misalnya pukul, kita tanya sebabnya dari mana. Ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita sambil mengarah ke hal-hal yang positif. Lalu yang berikut adalah kembali ke keyakinan kelas. Ketika sudah tindakan 1-2 sudah kita jalankan dan mendapatkan gambaran, maka kita
kita kembali ke sesi yang 3 yaitu menanyakan keyakinan keras. Jadi perbuatan-perbuatan itu kita arahkan kepada sendiri. Apakah yang kamu buat ini ada di peraturan kelas atau tidak? Kalau ada, berarti melanggar kesepakatan kelas. Sekian untuk pemaparan hari ini. Sekian dan terima kasih.